Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Benjarni Barasa, Prodi PPKN NPM 20051 11101. Baiklah, di dalam video ini saya akan memaparkan tentang materi hukum Islam, yaitu untuk memenuhi mata kuliah hukum Islam. Dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Gupanta Hendriko Purba SPD MPD. Berikut materi yang harus saya bahas nanti. Yang pertama yaitu tentang perkembangan hukum Islam yang mulai dari sejarah masuk hukum Islam di Indonesia, pengertian hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, dan tujuan hukum Islam. Yang kedua, dalam video ini saya akan memaparkan tentang karakteristik hukum Islam, yaitu dari prapenuntutan, penuntutan, macam-macam surat dakwaan. Yang ketiga, saya akan memaparkan sumber-sumber hukum Islam. Dan selanjutnya, atau yang keempat, nanti saya akan memaparkan tentang hukum Islam yang terdiri dari hukum perkawinan, hukum perceraian, permasalahan yang terjadi pada keluarga. Dan yang selanjutnya, atau yang kelima, nanti saya akan memaparkan tentang hukum waris. Baiklah, secara langsung, saya akan memaparkan atau menjelaskan sejarah masuknya hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi terlebih dahulu, kita mengetahui apa itu hukum Islam. Baiklah, hukum Islam itu merupakan peraturan-peraturan kaidah-kaidah yang mengatur tentang tingkah laku manusia dan tidak terlepas dari ujian kehidupan manusia di dalamnya. Kehidupan sehari-hari atau aturan-aturan hukum Islam tersebut seperti bentuk cinta Allah kepada hamba atau umatnya. Hukum Islam juga merupakan dasar pembentuk perilaku manusia. Pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab, rakyat Indonesia menganut hukum Islam berupa hukum adat yang bermacam-macam sistemnya. Dan di dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat kesadaran hukum Islam itu dari masalah-masalah perkawinan, selanjutnya masalah kewarisan, dan juga dari masalah wakaf. Pada zaman pemerintahan tentara Jepang, keadaan hukum Islam di Indonesia tidak mengalami perubahan apapun, sebagaimana pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Dan beberapa ahli menyebut hukum Islam yang berkembang di Indonesia yang bercorak atau bersifat syariah, yaitu yang ditunjukkan dengan bukti-bukti sejarah, diantaranya dari seorang tokoh yaitu Malikul Jahir, dan yang berasal dari Samudra Pasai. Beliau adalah seorang ahli agama dan hukum Islam yang terkenal pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Dan selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam yaitu peraturan-peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini semua masyarakat atau yang menganut agama Islam. Menurut Zainuddin Ali, seorang ahli atau tokoh, beliau mendefinisikan hukum Islam itu adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid, dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya. Dan secara umum, pengertian hukum Islam yaitu tingkah laku seorang yang dapat mengacu pada segala perilaku dan sikap yang Maha Esa dan sesama manusia. Dan hukum Islam ini juga sering disebut syariat yang berdasarkan pada istilah hukum yang dapat diperhatikan oleh Allah. Dari definisi hukum Islam tersebut dapat disimpulkan ruang lingkup hukum Islam itu ialah objek kajian hukum Islam tentang bidang-bidang hukum yang mengkaji bagian dari hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesamanya.
Dalam hubungan manusia dengan Tuhan itu sering juga disebut dengan ibadah. Dan hubungan manusia dengan sesama yaitu sering juga disebut dengan muamalah. Dengan berdasarkan pada hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Abdul Wahab Kailaf membagi hukum Islam itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keimanan, yang kedua yaitu akhlak, dan yang ketiga yaitu hukum aktivitas baik dari segi ucapan, bertutur kata, maupun perbuatan atau tingkah laku. Hubungan manusia dengan Tuhan atau sering disebut dengan ibadah dapat dikaitkan sebagai perbuatan yang tidak didasarkan pada nafsunya dalam rangka memuji atau menyembah Tuhannya. Dan hakikat ibadah memuji atau menyembah Tuhannya memperhambakan bahwa jiwa kedudukannya kepada kekuasaan yang gaib, yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Para ulama membagi ibadah itu menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ibadah khusus yang artinya ibadah langsung kepada Allah dengan cara beribadah yang diatur dan ditetapkan oleh Allah dan dicantumkan oleh Rasulullah. Contohnya ibadah khusus ini yaitu sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan yang kedua yaitu ibadah umum yang artinya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah. Dan yang selanjutnya dari definisi hukum Islam tersebut dapat saya simpulkan tujuan hukum Islam itu yaitu menjadikan kehidupan manusia lebih baik serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq Al-Shatibi, beliau berpendapat tujuan hukum Islam itu ada 5 pembagiannya, yaitu yang pertama agama. Tujuan dari hukum Islam ini, agama ini merupakan tujuannya paling utama di dalam hukum Islam, di mana agama merupakan pedoman hidup manusia. Yang kedua yaitu jiwa, di mana jiwa merupakan tujuan hukum Islam bagian yang kedua. Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dan yang ketiga, akal, di mana akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, di mana dengan mempergunakan akal manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu keturunan, di mana keturunan ini bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan berkelanjutan umum bagi umat manusia dan dapat diteruskannya. Dan yang kelima yaitu harta, di mana harta ini merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir dan yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Dan yang kedua, saya akan memaparkan karakteristik hukum Islam yang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama penuntutan. Penuntutan artinya yaitu salah satu hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum yang merupakan suatu usaha guna untuk membentuk, menciptakan suatu tata tertib dan ketentraman dalam masyarakat, dan serta mencegah dan berpindah setelah terjadinya tindakan pidana. Dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh suatu orang itu harus mendapatkan pelanggaran khusus. Yang kedua yaitu prapenuntutan, di mana prapenuntutan ini menjelaskan tentang tindakan jaksa untuk memantau perkembangan tentang tindakan jaksa untuk penyelidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyelidikan dan penyelidik, dan mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas
hasil penyelidik yang diterima, kelengkapan berkas dan penyelidik serta pemberian petunjuk guna dilengkapi oleh penyelidik untuk dapat menentukan apakah berkas tersebut dapat diterima atau dilimpahkan atau tidak, atau ke tahap untuk selanjutnya atau penuntutan selanjutnya. Dari pengertian penuntutan tersebut dapat saya simpulkan tujuan penuntutan dan penanganan perkara tindakan pidana korupsi merupakan dari KUHP dan apa hambatan dan penyelesaian penuntutan ini harus dilakukan penanganan perkara, yaitu dengan mengadakan kinerja penyelidik dan penuntut. Itu merupakan kewenangan penuntut umum untuk mengembalikan berkas perkara yang telah dipindahkan oleh penyelidik kepadanya. Dan untuk selanjutnya itu tentang yang ketiga, macam-macam surat dakwaan. Surat dakwaan itu merupakan kontribusi yuridis atas fakta-fakta pembuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyelidik dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana yang sesuai ketentuan undang-undang pidana yang biasanya sesuai dengan ketentuan undang-undang pada yang bersangkutan. Secara sederhana, surat dakwaan dapat diartikan suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang dilakukan kepada yang terdakwa, yang disampaikan dan ditarik dari hasil pemerintahan serta penyelidikan dan merupakan landasan bagi hakim untuk pemeriksaan di muka pengadilan. Sehingga jenis-jenis dakwaan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama surat dakwaan tunggal, yang kedua surat dakwaan alternatif, dan yang ketiga surat dakwaan subsidiari, dan yang ketiga yaitu yang keempat yaitu surat dakwaan kumulatif, dan yang kelima yaitu surat dakwaan kombinasi. Baiklah, saya akan memaparkan satu persatu dari jenis-jenis surat dakwaan. Dakwaan tunggal yaitu jenis dakwaan yang merupakan surat yang hanya satu tindak pidana saja yang harus didakwakan. Tidak bisa lebih dari satu. Untuk dimana dalam tindakan pidana ini tidak boleh lebih dari satu karena tidak dapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif. Terdapat kemungkinan lainnya, misalnya tindak pidana pencurian. Yang surat dakwaan alternatif yaitu jenis dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan tetapi hanya satu yang akan dibuktikan pembuktiannya. Tidak perlu dilakukan sesuai lapisan lainnya, akan tetapi tidak langsung kepada yang dipandang terbukti atau perbuatan yang dilakukan. Misalnya perbuatan pencurian yang tertulis dalam pasal 362 KUHP. Surat dakwaan subsidiar yaitu jenis dakwaan yang pembuktiannya dilakukan secara berturut-turut atau berulang-ulang, yang dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti, misalnya pembunuhan berencana. Dan surat dakwaan kumulatif yaitu jenis dakwaan di mana dalam sifatnya dilakukan beberapa tindak pidana sekaligus dan semuanya harus dibuktikan satu demi satu. Misalnya yang pertama dilakukannya pembunuhan, dan yang kedua dilakukannya pencurian, dan yang ketiga dilakukannya pemerkosaan. Dakwaan kombinasi merupakan jenis dakwaan yang merupakan kombinasi atau gabungan di mana dalam bentuk ini digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau dengan dakwaan subsidiar. Baiklah, lanjutan pembahasan berikutnya yaitu bagian yang saya sebut di awal, yaitu yang ketiga tentang sumber-sumber hukum Islam, di mana sumber-sumber hukum Islam ini terdiri dari yang pertama Al-Quran, di mana Al-Quran ini merupakan kitab suci
yang menjadi pedoman serta petunjuk kebenaran bagi umat yang beragama Islam. Yang sumber kedua yaitu sumber hukum Islam hadis, di mana dalam sumber hukum hadis ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW yang lebih baik ditaati karena akan mendapatkan banyak manfaat di dalamnya. Dan yang selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang kias, di mana arti kias ini perluasan dari hukum yang sudah ada. Kias ini untuk mengantisipasi mengambil kesalahan dalam bertindak. Dan sumber yang kelima yaitu sumber yang keempat yaitu hukum ijma, di mana hukum ijma ini yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis di dalam suatu perkara yang terjadi. Selanjutnya saya akan memaparkan hukum keluarga yang terdiri dari pertama hukum perkawinan. Di dalam hukum perkawinan, dalam hukum agama merupakan perbuatan yang suci, yaitu suatu perkara antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan keluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan, yaitu suatu perkaitan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kekerabatan. Selanjutnya hukum perceraian, di mana perceraian dalam hukum Islam ini merupakan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan. Sedangkan perceraian menurut bahasa Indonesia yaitu berasal dari suatu kata cerai dan perceraian, yang artinya perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan dan menceraikan. Permasalahan yang terjadi pada kekeluargaan yaitu salah satu masalah hukum yang sangat sering terjadi di masyarakat. Permasalahan keluarga tersebut yaitu seperti sengketa warisan, harta warisan, kekerasan dalam rumah tangga, sampai dengan permasalahan pernikahan dan perceraian. Dan selanjutnya yaitu hukum waris. Dalam hukum waris Islam, hukum waris yang sering menjadi permasalahan di dalam masyarakat atau keluarga, di mana hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, yang akan diberikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu seperti keluarga, masyarakat yang lebih berhak. Hukum waris di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hukum waris adat, yang kedua hukum waris Islam, dan yang ketiga hukum waris perdata. Demikianlah pemaparan saya tentang hukum Islam. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya harap di video ini, dalam video yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi yang pembaca. Demikianlah video saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.